Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian yang masih berada di luar, monggo bisa terlebih dahulu mengisi soft yang masih kosong di dalam. Karena sebentar lagi insyaallah kita akan sama-sama memulai kajian rutin Ahad Wage pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Awalan hayya bina nasrullah azza wa jalla alladzi qad atana ni'matan katsiratan wal hidayah. As-saniyah salawatan wassalaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Imam kita Masjid Muhajirin, Bapak Takmir, dan guru-guru kita, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada kajian Ahad Wage pada pagi hari ini, serta seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebelum kita memulai kajian rutin Ahad Wage pada pekan ini, yang insyaallah akan dibersamai oleh beliau ayahanda kita Dr. Haji Muhammad Busra Muqaddas SH MHum. Alangkah baiknya marilah sama-sama kita mulai kajian pada pagi hari ini untuk meminta keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mulai membaca suratul Al-Fatihah bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih jamaah sekalian. Monggo jamaah yang baru datang bisa langsung mengambil soft yang masih kosong terlebih dahulu di depan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, insyaallah pada pengajian pekan ini yang bertemakan puasa dan kebohongan publik, untuk itu langsung saja kita mulai kajian Ahad Wage dengan tema puasa dan kebohongan publik yang akan langsung disampaikan oleh beliau ayahanda kita Dr. Haji Muhammad Busra Muqaddas SH MHum. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Muhajirin yang ada di pimpinan ranting Muhammadiyah Nidian Sorosudan Umbul Harjo Yogyakarta Indonesia, yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kehadirat
yang berhak kita panjatkan kesyukuran, yaitu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang berhak disembah, dimohonkan segala keperluan kita, dan diunjukkan rasa syukur. Walaupun di sejumlah kampung ada orang yang namanya syukur dan Abdul Syukur, tetapi jangan lupa bahwa kesyukuran itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari banyak yang saya ketahui, orang-orang yang dulu oleh orang tuanya diberi nama Syukur dan Abdul Syukur itu, alhamdulillah semuanya selalu menunjukkan kesyukuran, selalu rajin ke masjid dan sebagainya. Yang tidak bernama Syukur pun juga harus selalu bersyukur bersama-sama Pak Syukur. Nah, orang yang bersyukur itu adalah orang yang menginsafi dirinya sendiri secara sejati. Orang kalau memahami kesejatian dirinya pasti memerlukan paling tidak pertama rasa bersalah, maka istighfar, maka bermohon ampun pada Allah lagi. Istighfar itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nah, orang yang meremehkan istighfar, tidak pernah istighfar sungguh-sungguh, itu orang yang tidak sadar. Ada yang mengatakan orang itu sombong. Padahal dalam satu hadis disebutkan kalau orang sombong sedikit pun di dalam hatinya haram masuk surga. Dalam satu hadis. Nah, kemudian orang yang bersyukur itu juga sesungguhnya orang yang mempunyai kekayaan kejiwaan, kekayaan batin, yaitu butuh pengucapan rasa syukur itu. Mengapa? Banyak alasan. Di antara alasannya itu kalau kita singkat, karena semua kenikmatan apapun juga yang telah, sedang, dan akan insya Allah akan kita alami itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu kenikmatan berupa kekayaan iman tauhid, iman yang berdasarkan akidah, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman tauhid. Bersumber dari kalimat thayyibah, kalimat yang penuh kemuliaan, la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid ini tidak berhenti di situ, Bapak Ibu, kita sudah tahu semuanya. Nah, kalau tidak berhenti berarti ada kelanjutannya. Kelanjutannya ialah mensyukuri tadi. Mahal banget kesehatan itu. Kesehatan iman, kesehatan fisik, kesehatan apapun juga. Kalau disingkat kesehatan lahir batin, mahal sekali. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan judul, puasa dan kebohongan publik. Puasa itu ialah salah satu rukun Islam yang ada 5. Berarti hukumnya wajib bagi yang mampu. Misalnya sehat. Kalau tidak sehat, sakit, ya jangan puasa, tapi diganti di hari kemudian sebelum datang bulan puasa kembali, dan seterusnya. Nah, puasa ini secara singkat adalah ketentuan syariah, ketentuan agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sumber hukum utama hanya 2 itu, Bapak Ibu. Lain-lainnya itu adalah fikih. Fikih itu, mazhab-mazhab itu penting, bukan tidak penting.
Namun itu produk ulama-ulama, ustadz-ustadz, fuqaha atau ahli fikih, ahli hukum Islam yang pada suatu saat itu mengalami perubahan-perubahan kualitas kebenarannya karena perubahan zaman, perubahan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu dan lain-lain sebagainya. Tapi yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah itu sumber pokok hukum Islam yang karenanya kita pernah mendengar Nabiullah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika saat-saat beliau akan diwafatkan, dipanggil, ditimbali oleh Allah Sang Al-Khaliq, ya, Sang Pencipta. Nah, Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Selamanya kamu akan berbahagia selamat apabila berpegang teguh kepada 2 perkara itu. Dan kamu akan terhina. Kalau kita tafsirkan terhina itu akan menjadi orang yang sesat, yang tidak sejahtera, yang tidak bahagia dunia akhirat apabila meninggalkan 2 perkara itu. Sahabat bertanya, apa 2 perkara itu ya Rasulullah? Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Nah, ini yang mengatakan Nabi, bukan ulama. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya uswatun hasanah. Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau memberi contoh dan akan menyontoh contoh yang sempurna itu sudah kita pahami, yaitu Nabi terakhir itu la nabiyya ba'da. Setelah itu tidak ada nabi. Dan jangan berlagak kayak nabi. Tapi ittiba nabi, tapi mengikuti jejak-jejak nabi, sunnah-sunnah nabi. Nah, puasa itu salah satu ketentuan syar'i, begitu tadi saya sampaikan, saya aturkan. Secara singkat kegunaannya adalah cara Allah, cara yang ditentukan oleh Allah agar manusia itu dididik hanya setahun sekali, diturunkan mesin-mesinnya kayak mobil, kayak motor dan sebagainya, itu mesti ada turun mesin, ya. Manusia juga begitu. Kalau hatinya tidak diturunkan, tidak dicuci dengan penyucian di bulan suci Ramadan, terutama karena hukumnya wajib, maka orang itu akan mengalami kerak-kerak di dalam hatinya. Dan kalau kerak di dalam hati itu semakin parah, maka orang itu pasti, sudah banyak contohnya, itu tidak akan menjadi manusia yang sebenar-benarnya, yang ahsani takwim. Ayat 4 surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Tetapi ayat 5 jangan lupa, kita sudah hafal itu. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian manusia yang ahsani takwim itu, yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna itu, akan kembali, akan asfala safilin, akan terjun bebas menjadi orang yang terhina-hina. Kecuali ayat berikutnya kan dijelaskan, tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Amanu wa amilus sholat, pakai wawu. Amanu, beriman pada Allah dan beramal soleh. Dan bukan atau. Beriman saja tapi tanpa amal soleh, muspro. Ibarat tanaman itu enggak ada
buahnya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, puasa itu juga dikatakan ahli pendidikan, ahli psikologi, ahli kejiwaan itu sebagai pendidikan penyehatan jiwa. Sekarang ada pertanyaan, mana yang lebih penting, jiwa atau raga atau fisik? Ya jiwa dulu. Dan itu di Indonesia selalu dinyanyikan sejak dari RT. Kalau 17 Agustus itu masih banyak RT yang memperingati kesyukuran atas kemerdekaan kita yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan terutama ulama-ulama. Ya, 350 tahun dijajah agamanya, dijajah ekonominya, dijajah cara berpikir atau budayanya oleh Belanda dan lain-lain. 3,5 abad ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, dilawan dengan sungguh-sungguh. Karena itu penghinaan yang nyata. Karena sungguh-sungguh, dan itu kebanyakan orang Islam, ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam, pejuang Islam, Allah menurunkan kemerdekaan. Nah, sekarang setelah merdeka itu, maka kalau kita kaitkan dengan puasa tadi, itu latihan penyehatan jiwa. Maka di Indonesia lagu kemerdekaan itu, lagu kebangsaan kemerdekaan itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tapi yang sekarang ini ada, ya alhamdulillah, jiwanya juga dibangun, raganya juga dibangun. Kita bersyukur di Indonesia nih, banyak yang beres. Rakyatnya banyak yang beres, yang jujur, yang lugu. Saking lugune gampang dapusi. Saking lugune ada upacara ngapusi itu, membohongi itu, berjalan setiap tahun 5 tahun sekali, yaitu pilkada dan pemilu, pilihan kepala daerah dan pemilihan umum, pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Mengapa saya katakan demikian? Ya ada buktinya, ada faktanya. Kalau tidak ada fakta dan buktinya, ya saya tidak berani menyampaikan di majelis terhormat ini. Ini terhormat ini di rumah Allah, ibu-ibu datang pengajian dan sebagainya. Majelis terhormat. Karena terhormat, ya saya hanya harus menyampaikan sesuatu yang kebenaran. Nah, saya ingin cerita Bapak. Saya ini nyuwun sewu sebelumnya, mohon maaf sebelumnya. Ini saya sampaikan supaya hadirin yang sekarang hadir maupun yang mungkin nanti bisa melihat lewat YouTube, lewat cara-cara model teknologi tinggi sekarang ini luar biasa, bisa didengar seluruh Indonesia bagi yang mendengarkan. Nah, jadi saya menyampaikan ini karena alhamdulillah wa syukurillah, walaupun semula sebagai anak didik pendidikan Muhammadiyah sejak TK ABA di Suronatan, SD Muhammadiyah di Purwodiningrat dan Ngupasan, SMP Muhammadiyah 1 di Purwodiningrat, SMA Muhammadiyah 1 di Wirobrajan dulu bersama Cak Nun atau MH Ainun Najib dan lain-lain. Kemudian melanjutkan di Fakultas Hukum UII dan seterusnya dan seterusnya. Itu sejak dulu itu niatnya memang kepengen jadi guru. Kelakon. Karena guru itu mulia banget sejak guru PAUD sampai perguruan tinggi itu kalau menyampaikan ilmu dengan benar dan ikhlas, tekun, wah luar biasa. Ya, saya
Sampai sekarang masih jadi guru, walaupun sudah pensiun. Masih diminta mengajar di Fakultas Hukum UI. Pensiun sejak tahun 65 yang lalu. Sekarang umur saya alhamdulillah baru 70 tahun lebih 5 bulan. Masih kalah dengan imam besar tadi. Kalah banyak, maksudnya beliau 75, itu senior saya di Kampung Titian ini. Saya 70. Mengajar, memberikan ilmu lewat pengajian, ajak-ajak lewat pengajian dan sebagainya, itu juga kemuliaan. Ya. Nah, di luar juga Bapak Ibu, saya disewa oleh negara untuk tidak menjadi pembantu presiden. Kalau pembantu presiden itu maknanya menteri. Jenenge menteri itu ya pembantu. Jenenge pembantu itu ya pembantu. Tergantung sapa sing dibantu. Nek sik dibantu wong apik, wong jujur, wong ikhlas, wong cerdas. Kerja cerdas, ikhlas. Kalau kerja saja tidak cerdas, cacat. Kerja keras tapi tidak ikhlas, cacat. Nah, Islam mengajarkan kerja keras, kerja cerdas, pakai otak, pakai ilmu, pakai teknologi, dan kerja ikhlas. Ikhlas itu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala saja, titik. Tidak kepengen yang lain. Gitu. Nah, saya dulu tidak pernah menjadi menteri. Walaupun menjadi menteri itu kalau bener-bener ya bagus. Kalau bener loh ya. Itu. Nah, lalu waktu itu saya bersama teman-teman, waktu itu masih dengan Pak Syukur ini, dengan Pak Abdul Syukur dan lain-lain, itu sedang diamanati sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian. Alhamdulillah berjalan 2 periode 10 tahun berturut-turut. Tidak tambah dan minta tambah lagi. Nanti tidak dicontoh oleh presiden. Ya. Presiden siapa? Ya banyaklah yang tahu lah. 2 tahun berturut-turut. Dan itu berlaku untuk pimpinan Muhammadiyah se-Indonesia. Ya. Sekarang ini berlaku. Sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, waktu itu saya diamanati qadarullah, dengan izin Allah, dengan qadrat Allah. Itu bertugas di negara selama 10 tahun. 5 tahun setengah bulan, 5 tahun 6 bulan bertugas untuk ngurusi pengadilan se-Indonesia. Kantor itu namanya Komisi Yudisial. Ngurusi pengadilan. Bagaimana pengadilan itu menjadi lebih sehat. Panitera, tukang parkir, kantin, sampai hakimnya itu bisa menjadi sehat rohani, jiwa, raga. Sebab sebelumnya waktu itu saya bersama teman-teman selain mengajar di Fakultas Hukum UI juga praktek pengacara Bapak Ibu. Ini saya sampaikan pengalaman, terutama untuk yang muda-muda. Nah, selama jadi pengacara 28 tahun itu di berbagai kota yang ada pengadilannya itu, sampai Mahkamah Agung di Jakarta sana itu, berkenalan dengan polisi yang jujur, yang cerdas, yang sederhana, yang berani. Banyak itu polisi itu. Banyak kenalan dengan jaksa yang jujur, yang cerdas, yang sederhana, yang tertib ibadahnya. Banyak, saya masih bisa menyebut nama-nama jaksa dan polisi itu. Dan banyak berkenalan dengan hakim yang jujur, yang berani, yang sederhana, yang mengamalkan amanu wa amilus sholihat. Yang terakhir, banyak berkenalan dengan para pengacara atau advokat atau lawyer yang jujur maupun yang tidak. Ada polisi yang tidak jujur.
Panglima ketidakjujuran polisi itu siapa namanya kira-kira? Tokoh kepolisian yang sekarang ini sedang top sedunia namanya. Terkenal sedunia itu siapa? Yang tidak jujur. Sinten Bu? Sambo. Jenderal Verdi Sambo. Dan lain-lain jangan lupa. Kalau ini jaksanya, penuntut umum dan hakimnya yang mengadili perkara itu dan kepolisian yang memeriksa sejak awal itu benar-benar berani dan jujur serta takut hisab Allah nanti pasti akan dilakukan, mestinya tidak berhenti kepada Sambo dan lain-lain saja, tapi juga sampai kepada yang dulu-dulu yang sekarang sudah pensiun itu, yang terkait langsung atau tidak langsung. Nah, saya kadang-kadang mengikuti, kadang-kadang tidak. Lama-lama sudah nek gitu. Nek. Wis bangane ngrungokke bangsa kaya gitu itu wis. Bu maca Quran dan terjemahnya dan tafsirnya dan sebagainya lah, maca-maca buku dan sebagainya. Ada jaksa yang jujur banyak sekali, di antaranya Profesor Dr. Baharudin Lopa. Wah, masya Allah, meninggalnya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ada hakim agung yang jujur, almarhum Bismar Sirgar, almarhum Artijo Al-Khustar, kakak kelas saya di Fakultas Hukum UII, dosen di sana juga yang juga disewa oleh negara. Semuanya sudah almarhum. Saya aja yang belum. Mudah-mudahan masih lama insyaallah. Masih bisa ngisi di Muhajirin dan sebagainya. Nek diundang. Nek ora diundang ya tak teko dhewe. Ora mungkin ditutup. Polisi yang jujur itu terutama adalah Jenderal Polisi Hugeng. Bapak sudah situ. Wah, itu luar biasa. Anak buah Pak Hugeng ini, Pak Hugeng Imam Santoso itu banyak banget Bapak. Anak buah siapa? Pak Baharudin Lopa, jaksa itu juga banyak yang jujur dan seterusnya. Semuanya itu jujur di Indonesia ini, para penegak hukum itu, kecuali yang tidak. Nah, pertanyaannya, yang jujur sama yang tidak itu banyak mana? Jawabnya angel. Supaya tidak ngawur, saya tidak akan mengatakan kecuali angel. Ya kita doakan aja yang tidak jujur itu, yang sedang lupa diri itu, kita doakan, minimal kita doakan dengan ikhlas. Nah, ini yang ngurus negara. Urusan kami dulu itu ngurusi itu, terutama hakimnya. Tapi kerja hakim itu kan tidak lepas dari jaksa, dari polisi dan macam-macam. Kemudian disewa lagi 4 tahun lagi di Jakarta. Disewa lewat tes yang sangat ketat, yaitu di KPK. Saya kadang-kadang keterucut itu PKK kadang-kadang. Karena bedanya sidik. KPK itu kantor lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu ngurusi percolongan, praktek percolongan kekayaan negara. Masya Allah, Bapak Ibu, merinding kalau mengingati lagi. Enggak, saya teruskan. Khawatir kalau saya enggak kuat menahan diri, nanti terus apa? Melongso terlalu kebangetan itu enggak baik. Nah, pengalaman di 2 lembaga negara itu kalau saya singkat dalam rangka menjelaskan puasa tadi dan dalam rangka menjelaskan judul
kepada rakyat tadi, singkatannya kebohongan publik tadi. Publik itu rakyat, masyarakat, negara. Maka ini saya jelaskan secara singkat pengalaman di 2 lembaga negara itu. Oh, sudah tahu borok-borok negara ini, sumber keborokan itu di mana dulu, sekarang, dan kira-kira yang akan datang itu di mana, oleh siapa saja. Itu alhamdulillah sudah tahu. Kok sudah tahu? Ya karena ada pengamalan. Pengamalan itu apa? Pengamalan antara lain ayat pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Apa itu ayat pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Tuhanmu. Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 sampai dengan 5 itu paling tidak nanti dibacalah kembali, diingat kembali. Bacalah dengan menyebut asma Allah itu adalah menyebut kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu ada pedomannya, ada patokannya, sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran ini. 30 juz dan seterusnya itu. Diawali dengan Al-Alaq ayat 1 tadi dan seterusnya, diakhiri dengan apa? Surat Al-Maidah ayat berapa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati. Ayat-ayat awal. Pada hari ini kata Allah di dalam Al-Quran ini, ayat terakhir itu, yang ayat pertama saya ulang lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat terakhir, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku, ku Allah, untuk kamu sampai akhir zaman nanti. Telah aku cukupkan nikmatku untukmu, nikmat Allah kepada manusia saat itu sampai akhir zaman nanti. Wa raditu lakumul islamati, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama. Jadi ini sumber kenikmatan Bapak itu. Kenikmatan jiwa, raga, kenikmatan, kalau kita lanjutkan itu kenikmatan ekonomi, kenikmatan ilmu, kenikmatan jabatan, kenikmatan kekayaan, apapun juga itu sumber kenikmatan. Patokannya itu ada di sini. Jadi kalau mau mencari kenikmatan, patokannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, supaya memperoleh kenikmatan yang hakiki. Nah, kenikmatan yang hakiki itu tidak lepas dari cara berpuasa, cara Allah mengajarkan kita, cara Rasulullah mengajarkan kita untuk kita berpuasa. Berpuasa itu kebutuhan spiritual, kebutuhan batiniyah, kebutuhan rohaniyah. Hanya 1 bulan Ramadan di dalam 12 bulan selama 1 tahun. Bagi yang mau menyempurnakan, masih dinasihatkan oleh Nabi puasa Syawal 6 hari berturut-turut maupun tidak berturut-turut, boleh. Bagi yang mau nyambung lagi, puasa Senin Kamis. Yang mau nyempur lagi, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Nah, dulu waktu masih di tugas di Jakarta itu, saya sering menemui bapak-bapak, ibu-ibu, pegawai-pegawai KPK itu banyak yang puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Teman-temannya Novel Baswedan yang salah satu matanya cacat sempurna,
karena disiram air keras oleh orang yang diduga dekat dengan tugas-tugas polisi. Walaupun kemudian di pengadilan di Jakarta air keras itu harusnya dijadikan alat bukti, tapi kok kemudian menjadi air aki. Nih, untung ora air Zam-Zam. Bisa berubah. Loh, semula beritanya air keras, lah kok jadi air aki. Ya Allah. Ini apa-apaan? Kalau orang puasanya bener, ndak berani itu. Nah, kemudian Novel Baswedan ini matanya yang sebelah, alhamdulillah, dioperasi berkali-kali, sekarang sudah bisa melihat dengan 60% kurang lebih bisa membaca. Tidak hanya Pak Novel Baswedan, ada beberapa yang lain yang puasa Daud. Orang-orang itu Bapak Ibu kerjanya berani, jujur, ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, luar biasa. Apa hubungannya dengan puasa? Yaitu tadi, sehat jiwa dan sehat raga. Banyak pengusaha yang jiwanya sehat, Masya Allah, kalau sedekah mensyukuri itu luar biasa. Banyak masjid-masjid sekarang kalau Jumatan juga ada apanya? Minuman atau ada makanan dan sebagainya. Dan seterusnya. Itu semuanya butuh orang-orang yang agniya, orang-orang yang memiliki kekayaan. Kekayaan yang disyukuri karena sehat jiwanya itu diratakan untuk orang seagama maupun yang beda agama. Islam tidak membeda-bedakan. Dalam urusan kemanusiaan itu harus adil kepada semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, puasa tadi melatih diri itu bukan hanya jujur, tetapi juga jujur dalam arti ya, tidak bohong. Kata-katanya itu jujur. Kalau saya nanti jadi presiden, sayalah yang akan memimpin pemberantasan korupsi di negeri ini. Wah, tepuk tangan. Nah, bahasa dadi mbel gedes. Bahasa Spanyolnya itu mbel gedes, omong kosong. Sekarang KPK itu sudah bukan lembaga negara, Bapak Ibu. Sudah lembaga pemerintah di bawah presiden. Presiden dikendalikan lagi oleh undang-undang ini, dikendalikan lagi oleh parpol. Bukan hanya partai politik, tapi oleh pengusaha-pengusaha. Apakah pengusaha itu penting? Oh, penting sekali. Kanjeng Nabi dulu itu juga tidak anti pengusaha. Kanjeng Nabi itu juga latihan bisnis praktek, napa mereka? Apa Mas? Kanjeng Nabi dulu itu berternak apa? Kambing. Berternak kambing. Pengembala kambing Nabi. Punya sahabat yang kaya raya, punya panglima tentaranya, punya orang pinter, orang bijak, semuanya ada. Model kepemimpinan Rasulullah ini patut dicontoh oleh negeri manapun juga kalau mau lebih jujur. Nah, orang-orang yang pengusaha yang tidak jujur ini biasanya itu mainnya main suap, sogok besel. Agama kita mengajarkan, Nabi kita mengajarkan ar-rosi wal murtasi finnar. Orang-orang yang menyuap, yang disuap, calo suap saben 5 tahun sekali itu pilkada pemilu mesti ada calo-calonya sampai RT RW. Lawang saya dulu juga nyalon DPD tahun 2004 itu ditawari KTP oleh salah seorang camat. Datang ke rumah, Pak Busro badhe mlebet DPD, nggih. Nyuwun sewu panjenengan ngesakaken bantuan suara. Pripun to?
menawi panjenengan ngersakaken kula badhe mbantu. Oh nggih, matur nuwun. Carane mbantu pripun? Kula saged mencarikan KTP sak kacamata. Kacamatanya enggak saya sebut. Lagi enten-enten pinten jumlahe. Nah, terus wonten regane mboten. Nggih monggo sak kersa. Enggak ngomong waktu itu sak. Nggih, ngaten mawon, kula pikiri riyen. Tidak langsung saya tolak. Supaya tidak menyakitkan hati. Matur nuwun, Pak. Mangke kula kabari nggih. Nah, janjane saya tolak waktu itu. Hati kecil saya sudah takut. Ini mesti ada duitnya. Dan kalau ada duitnya itu kategori suap. Nah, Nabi kita mengajari ar-rashi wal murtashi finar, penyuap termasuk penyuap KTP tadi. Dan yang membantu apapun juga, yang tudang-tuding di RT RW seluruh Indonesia itu, iso disuap saya ketahui satu. Cuma nudang-nuding gini itu sudah bantu suap. Finar, takut. Hadis itu. Nah, kalau sudah hadis berarti hukum Islam. Ya takut. Akhirnya Pak Camat itu tidak datang lagi. Dan 2004 itu alhamdulillah kita kampanyenya kampanye yang tidak berani, sungguh tidak berani tim waktu itu untuk memberikan suap amplop itu enggak, itu penghinaan Bapak. Nah akhirnya alhamdulillah wa syukurillah pemilu 2004 itu saya ikut calon DPD kalah. Tidak menang. Nah gitu. Ya kekalahan itu saya koreksi dengan teman-teman. Hasil koreksinya yang saya sampaikan ini ialah bahwa orang-orang yang sebagian ikut berlomba dalam pilkada pemilu termasuk DPD itu yang mengandalkan duit itu termasuk suap, itu namanya kebohongan publik, kebohongan kepada rakyat. Orang-orang yang semula tidak pernah datang ke masjid, mendadak nganggo kopiah, nganggo sorban, ngei sumbangan, wah niko sedekah Bu, wah pakai kof. Itu bukan sedekah. Kalau tujuannya untuk nyuap jamaah masjid itu penghinaan, pengecehan, pelecehan. Jing malih tahun 2024 niku nek pas wonten pemilu pilkada nek ora ditunda lho. Nggih, niki gerakan menunda pemilu niku pun cetha welo-welo. Bahasa Indonesianya cetha wela-wela. Kalau itu betul kata teman saya dosen Fakultas Hukum UGM Mas Dr. Zainal Arifin Mokhtar, kalau itu betul penundaan pemilu itu namanya teror konstitusi, teror terhadap hukum kenegaraan. Nah, ini ada gerakan untuk menunda pemilu supaya nanti ditambah 3 tahun atau gerakan nanti bisa dipilih kembali sampai pemilu yang datang. Nah, kalau ini terjadi tidak mungkin tidak. Nah, singkatnya Bapak Ibu, kebohongan publik itu diawali dari dum-dum kemaksiatan politik. Kemaksiatan politik itu antara lain ialah sogok politik. Sogok politik itu suap politik. Suap politik itu sampai sekarang tidak dihukum dengan tegas di Indonesia. Nah, karena negara kita itu walaupun masyarakat beragama Indonesia itu, tapi negaranya mengakui agama juga. Tetapi praktek kepolitikannya, praktek kekuasaannya secara nasional itu banyak yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam agama, yang itu agama itu diakui di Indonesia
berdasarkan ayat pasal sila pertama Pancasila kita. Harusnya negara ini diatur berdasarkan aturan negara yang dijiwai oleh agama, sehingga suap itu harus sudah dinyatakan dilarang. Karena ditipu itu. Buya Syafi'i Ma'arif dalam satu tulisan di koran Kompas mengatakan judulnya itu sapi perah. Setelah saya baca artikel itu, sapi perah itu artinya masyarakat kita itu dijadikan sapi perah itu loh. Diperah, no? Air susunya, kepercayaannya, habis itu yang terjadi adalah korupsi. Nah, korupsi di Indonesia ini secara singkat, ini tidak saya perpanjang, singkat-singkat saja supaya nanti saya diundang lagi. Nah, yaitu korupsi yang sudah merata. Sumbernya adalah undang-undang pemilu. Kaitannya dengan undang-undang partai politik, kaitannya dengan undang-undang pilkada. 3 undang-undang ini perlu diketahui oleh masyarakat secara umum saja, termasuk kita, karena kita ini warga negara yang baik. Jangan sampai politik itu ojo diurusi, itu keliru. Karena udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Walaupun kita hanya tahu enteng-entengan enggak apa-apa. Sehingga kalau pemilu itu nanti pakai suap, secara syar'i hukum Islam suap itu haram, Bapak Ibu. Oke. Saya pegawai negeri, supaya bisa dipindah di tempat yang lain yang lebih enak harus suap misalnya. Itu haram. Nah, sekarang kalau suapnya suap politik, baik jadi bupati, baik jadi wali kota, baik jadi presiden, DPD, DPRD pusat, DPRD daerah tingkat kota, kabupaten, wilayah sampai Jakarta. Kalau misalnya mainnya main suap, nah saya ingin cerita Bu, sebagai contoh yang cedok. Di tahun 2012 kami waktu masih tugas di KPK tadi, dengan ahli-ahli itu pernah menghitung berapa toh biayanya pemilu pilkada itu. Waktu itu ada angka yang kita temukan. Jadi kalau mau pemilu, kalau mau pilkada maju bupati, wali kota tahun 2012 kami hitung itu butuh biaya kampanye dan lain-lain itu 30 miliar Bu. Kalau mau jadi gubernur pinten 100 miliar. Kalau jadi presiden ora ono sing iso ngitung. Demit ora iso ngitung. Pertanyaannya, kalau sudah dari wali kota pun oke wali kota niku pinten pun panjenengan bisa ngendika sendiri-sendiri, ngiro-ngiro sendiri. Misalnya saat itu tahun 2012 ketika kami ngitung itu ya, misalnya wali kota bupati itu 100 juta, walaupun nggak ada itu 100 juta per bulan, berarti ke 1 tahun kali 12 gitu, berarti pinten 1 miliar 200.000. Itu 1 tahun ya, 100 juta kali 12, 1 tahun kan kali 12, berarti 1 miliar 200 juta kali 5 tahun. Jabatan wali kota bupati 5 tahun Bu, kali 5 berapa? 6 miliar. Pun niku wis wareg, wis kewowogen baksone ibu-ibu niku. Bakso apa kuwi? Aku lho men delok tok. Hitam putih wirung dikeki ya kok meneh bakso. Nah. Oh itu kalau panjenengan ditambahi lagi kewowogen sakit perut. Lah ini 100 juta. Pertanyaannya, kalau biaya kampanyenya itu tadi kami bukan saya toh ngitungnya 30 miliar, gajinya satu periode itu 6 miliar,
Tombok enggak? Sedekah bukan? Nyolong itu. Gombalek itu nyolong lewat aspal. Lewat sawah-sawah diatur baik dadake perumahan. Di sekitar kita ini sudah ada orang yang sambat langsung pada sejumlah orang. Saya juga disambati. Ngerti-ngerti dari hotel. Nah, ngerti-ngerti yuk dikei rompi orange Jakarta. Dan lain sebagainya. Ini tidak hanya di Jogja, di tempat lain begitu. Nah, gubernur berapa? 100 miliar. Misalnya per bulannya 200 juta. Banyak loh Bu, 200 juta itu banyak banget. Jadi per bulan berapa? Per tahun berapa? Satu periode berapa? 12 miliar. 24 miliar. Kali 2 tadi 6 miliar. Kalau ini 2 kali lipatnya berarti 12 miliar. Biaya kampanyenya 100 miliar. Ini dibenarkan menurut undang-undang seperti itu karena tidak jujur. Tidak jujur itu kosok balene, kebalikannya bohong. Nah, kalau kebohongan itu sudah meluas, dilegalkan, dibikin aturan, itu namanya kebohongan publik. Kalau sudah kebohongan publik itulah, maka negeri ini kapan mau membaik kembali? Kapan korupsi itu hilang? Mustahil. Kalau bukan kehendak Allah dan bukan karena kemauan politik yang jujur, yang sehat, yang waras, yang cerdas, terutama oleh ketua umum partai politik. Sejak ketua umum yang memimpin parpol itu hampir 30 tahun. Partai apa itu? Nah, mimpin parpol kantek meh 30 tahun. Semua ketua umum partai politik, termasuk partai politik yang kinyis-kinyis, yang kemarin baru dilahirkan itu, yaitu Partai Umat. Ketua umumnya itu bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada publik, terutama bertanggung jawab pada Allah. Bisa nggak merubah 3 undang-undang yang menjadi berhala politik tadi? Kalau 3 undang-undang itu tidak dirubah, pemilu pilkada niku mboten wonten manfaate secara agama, secara kenegaraan. Anane engko mek ngangkat wong sing ndobosan. Padahal negeri ini pernah dipimpin orang-orang baik. Bung Hatta itu salah satu contoh orang yang Masya Allah jujurnya orang karuan. Saya pernah wawancara pada putrinya. Top itu, top sekali. Bukan hanya Bung Hatta saja, yang lain-lain. Misalnya Pak Habibie di presiden dan sebagainya dan seterusnya. Kasihan orang-orang polisi yang jujur, jaksa jujur, hakim jujur, pengacara jujur, DPR jujur dan sebagainya. Pegawai negeri yang banyak yang jujur itu, itulah yang berhak masuk surga. Maka Nabi SAW menyarankan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi semuanya saja, termasuk alam semesta, termasuk tambang batu bara, termasuk tambang nikel, tambang emas, sumber air. Itu kekayaan dari Allah semuanya. Kalau ini dilindungi oleh yang ngurus negara dengan jujur, dengan beres, tidak kemaruk-maruk, kenikmatan itu akan dibalas oleh Allah. Yarhamkum ma fis sama. Orang-orang jujur ini akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga memberi nasihat. Khairun nas anfa'um linas. Siapakah orang yang baik itu? Ialah orang yang membawa manfaat kepada semuanya saja. Manfaat itu dalam kebenaran, kejujuran, kebajikan. Nah, sambil nunggu negara ini baik dan itu tidak baik, yang tidak baik itu terutama 3 hal tadi. Undang-undang saya sebut ini berhala politik itu.
Ben bek dirungokke sapa wae sing gelem ngrungokke. Ngrungokke ora kalawan rungkarwan sadar, yang ngrungokke tok. Metu kuping kiwa, marah arep mlebu tengen metu meneh ra sido. Tapi tetap kita menyampaikan dengan ikhlas. Saya terbuka begini tidak ada tujuan lain kecuali hanya satu, menjalankan tugas sebagai khalifah Allah, wakil Allah di bumi ini. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Penutup, ketika negara sedang tidak baik-baik ini dan sedang ada gejala untuk ketidakbaikannya, itu akan ditingkatkan pada tahun-tahun ini. Orang menyebut tahun politik, kita jangan kecil hati, jangan pesimis Bapak Ibu. Kita doakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Itu kata Allah. Ya, kita doakan saja dengan ikhlas, semuanya saja. Termasuk kita doakan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu orang pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah. Kita doakan dengan ikhlas. Salah satu doa itu, mudah-mudahan Pak Jokowi dibukakan hatinya untuk mempunyai kekuatan batin mengakhiri jabatannya di 2024. Jangan mau dibujuk-bujuki oleh sebagian orang yang pembisik-pembisik yang ketok ikhlas ning janjane ngremet, janjane njlomprongke. Jangan sampai beliau itu manut dengan pembisik-pembisiknya itu. Kalau ada pembisik yang jujur, mudah-mudahan beliau diberi kemampuan untuk mendengarkan pembisik yang jujur itu, sehingga mengakhiri. Dan syukur mau memimpin perubahan 3 undang-undang tadi. Nah, kalau mau memimpin perubahan undang-undang tadi berhasil, nah ketika beliau berakhir sebagai presiden akan berakhir dengan husnul khotimah. Jabatannya kita doakan gitu. Nanti saya akan berusaha sekuat-kuatnya. Kita undang beliau di sini sebagai mantan presiden, ceramah subuh. Menek beralangan tak ganti nih, ganti ceramai bukan ganti presiden. Nah, gitu kita doakan. Jadi kita optimis Bapak Ibu. Kalau toh tidak berhasil, tugas Rasulullah yang kita neruskan itu hanya menyampaikan. Kalau tidak berhasil, Allah tidak memintai pertanggungan jawab. Penutup yaitu mari kita siapkan ibadah bulan puasa ini dengan sesempurnanya. Kemudian kita tingkatkan makna puasa itu juga puasa sosial, puasa politik, puasa lingkungan, bersih-bersih lingkungan. Terutama ini ibu-ibu dasawisma, ibu-ibu RT, ibu-ibu PKK tadi. Itu biasanya pelopor kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari pengamalan iman. Makatan mudah-mudahan bulan puasa yang datang bisa kita siapkan dengan baik, dan Allah memberikan kepada kita semuanya, saudara-saudara kita yang di sini maupun yang di tempat yang jauh sana, pemimpin yang sedang memimpin negeri ini juga bisa mampu menjalankan puasa dengan arti puasa yang sesungguh-sungguhnya, sehingga mengalami proses kejujuran bagi yang sedang memimpin. Stop kebohongan dan pembohongan publiknya, pembohongan kepada masyarakat. Stop. Kita wajib mengingatkan itu. Begitu Mas, yang bisa saya sampaikan. Tentu ada kekurangannya, mudah-mudahan Allah mengampuni, dan mudah-mudahan Allah juga membimbing kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Secara keseluruhan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang sakinah mawaddah warahmah. Keadilan dirasakan oleh semua saja, lintas agama, lintas suku, lintas sosial dan sebagainya. Ini negeri kita. Kita doakan terus, yang berjuang terus, yang bisanya dengan doa jangan anggap remeh doa itu. Karena doa itu
Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu perisai. Intinya ibadah itu doa itu. Dan hanya orang-orang yang menyadari dirinya itu butuh Allah, maka dia pasti berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya makan bakso. Alhamdulillah, jamaah sekalian, Bapak Ibu telah sampai di penghujung kajian Ahad Wage. Kurang lebih 1 bulan lagi, pas 1 bulan lagi kita menuju Ramadan. Semoga kerja keras, cerdas, ikhlas kita tetap terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum